Sorry guys, kita hilang 2 minggu, bahkan 3 minggu, karena sebenarnya kita ada urusan. Gue kebetulan kemarin ke Kanada. Gua ke China. Nah, dan sebenarnya kita hari ini juga mau sharing apa sih perbedaan atau experience kita sebagai orang Indonesia ketika masuk ke culture ataupun budaya luar negeri sana. This is What's in Progress, Podcast yang terus bertanya kenapa. Lu ke Cina berapa lama, San? Gua kesana seminggu. Dari hari minggunya sampai ke hari Minggu. 7 hari. 7 hari lah. Ngapain aja tuh? Gue kan dinas tuh sebenarnya. Dinas. Iya, karena gue ada 9 to 5 juga kan. Oke. Kebetulan gue kayak dapat opportunity buat maksudnya kayak ya udah dinas ke China. Menarik sih menurut gue. Menarik. Meskipun kayak 90% of the time gue kerja di sana ya. Gitu ya. Iya, jadi sebenarnya gue di sana nggak berlibur juga to be honest. Tapi kayak kalau lu bisa sum up the entire trip in one word, lu bakal bilang apa? Haula. Baik. Iya, kalau lu gimana? Kan lu ke Kanada tuh lama banget bahkan. Gua Kanada itu sekitar 12 hari ya. 12 hari gue lupa. Iya, termasuk perjalanan kali ya. 14 hari. Jadi emang gua ke China terus kayak pas gua pulang lulunya cabut kan. Enggak, kita berangkatnya bareng. Masa sih? Enggak ah. Beda dikit. Ya tapi tengah-tengah gua jalan baru lu berangkat. Makanya kayak bisa sampai 2 minggu kan kita nggak syuting. Iya. Iya, kemarin gue di Kanada tuh sebenarnya berlibur. Tapi sebenarnya dinas juga, bukan dinas sih. Tapi gue kayak adik gue kebetulan kemarin lagi mau pindahan dari kosan dia lah. Dia kan kuliah di sana. Jadi gue kemarin bantu urusin itu sekalian temenin dia balik lah ke Jakarta. Tapi dia masih di sana tuh? Masih. Dia baru semester 4 kalau nggak salah. Berarti kayak masih ada 2 tahun maybe. Iya, kurang lebih 2 tahun. Terus, nggak 2 tahun. Karena abis 2 tahun itu dia harus kerja di apa gitu. Pokoknya di perusahaan yang partner sama kuliah dia, uni dia. Nggak harus di Kanada sih. Tapi itu kurang lebih setahu gue 2 tahun lagi. Enak banget dong, baru maksudnya kayak udah secure banget, maksudnya kayak abis kuliah lu udah tahu lu mau kerja di mana gitu. Bener. Tapi lu waktu datang ke sana kayak what's your initial thought nih? Ini lu baru pertama kali atau? Iya, ini pertama kali gue ke Kanada. Kalau gue kan China kan masih udah lu kan udah enggak. Xi Jinping banget guys. Ngawur gila lu. Tapi what's your initial thought waktu ke Kanada? Apa gede banget ya. Literally everything is so big. Semua tuh gede banget. Emang ya? Kayak gue berasa bandara nyampe gede banget bandaranya. Kayak kalau di sini kan gue ngerasa kayak di Indonesia tuh every space itu sebisa mungkin dimanfaatkan ya. Kita lumayan packed gitu apa. Kalau di sana mereka generous banget dengan tanah gitu. Jalanan gede, toilet gede. Iya, toiletnya gede. Kayak apa-apa tuh gede banget. Parkiran gede banget. Nggak masuk akal. Brick and mortar ya katanya. Iya. Meskipun katanya banyak kan pakai kayu sih bangunannya. Iya. Jadi gue ngerasa tuh initially gede banget apa-apa. Terus gue kan maksudnya lumayan punya pengalaman ke Amrik. Pas gue ke Kanada tuh lumayan mirip actually. Amerika sama Kanada. Cuman bedanya harganya lebih affordable lah gue bisa bilang. Lebih affordable Kanada? Iya, lebih affordable. Tapi kan emang ya kebetulan kurs dia juga lebih lemah sih emangnya. Tapi actually. Jadi kalau trip mending ke Kanada daripada ke Amerika menurut lo? Tergantung, karena kembali lagi Kanada tuh menurut gue value-nya di nature-nya, kayak di simplicity-nya. Kayak kalau lu emang lebih pengen relax, slow pace bisa dibilangnya. Kanada actually enak sih. Tapi kalau misalnya kayak mau yang shopping dan kawan-kawan mending kayak ke Amerika mending aja. Amerika sih. Jauh. Karena shopping di sana menurut gue lumayan terbatas sih, nggak se-accessible Amerika lah. Apalagi brands-brandsnya. Kalau di Cina lebih kota dong pasti daripada gue. Initial thoughts lu gimana? Enggak juga sih. Karena waktu yang trip yang ini gue nggak langsung ke kota. Oh, nggak langsung kota. Gue nggak langsung ke kota. Gue emang kayak gue landnya pertama kan ke Shanghai, ya kan. Okay.
Keren. Enggak, itu cuma lewat doang. Oh, lewat doang. Iya, karena gue Shanghai cari breakfast, terus gue langsung tuh naik kereta kayak ke kota mana lupa gue, tapi daerah utara gitu, terus pokoknya kayak kota kecil gitulah. Ketemu sama orang, Nah terus gue mainly di sana kebanyakan naik kereta sih. Naik kereta. Jadi emang kalau misalnya kalau lo tahu ya di China itu emang dia kayak network trainnya, yang fast trainnya ya, itu tuh kayak emang udah gede banget. Sampai antar kota. Iya, jadi maksud gue kayak bahkan kota kecil pun dia punya network ke fast train gitu. Jadi let's say kalau misalnya kita di sini ya, kayak Serang tuh ada fast trainnya gitu. Oh. Kalau biasanya kan kalau di sini kan kayak ya udah Jakarta Bandung kan. Terus kayak dari Jakarta lu harus ke naik bus atau apa gitu. Ya udah, in Indonesian terms nih. Iya, in Indonesian terms kayak gitu. In Indonesian terms, seberapa fast kereta Cina itu? Kurang lebih kayak pesawat. Kayak pesawat. Yeah. Oke, misalnya gue dari Jakarta ke Bandung. Berapa lama? Ya, bisa gini nih ya kan, lu dari Jakarta ke Bandung ya kan. Kalau naik pesawat berapa? Sejam kan? Ya, nah lu kalau pakai bus kan sama sejam. Lebih cepat 20 menit ya. Lebih cepat 20 menit bahkan kan. Iya. Karena maksudnya kalau pesawat kan lu kayak butuh landing dan kawan-kawan gitu kan. Tapi kalau misalnya let's say lu kayak perjalanan misalnya dari Jakarta Surabaya gitu misalnya ya kan. Pesawat kan kayak sejam 20 menit gitu. Nah, di China sama sejam 20 menit. Kenceng nih. Lumayan kenceng. Dan maksud gue emang kan ada kayak kereta gitu kan ada yang kayak apa sih namanya? Stopnya banyak, ada yang stopnya dikit, tergantung. Oh, tetap ada stopnya. Kayak ekspres, kalau yang kayak cuman berhenti di kota gede dia yang ekspres gitu. Oh. Terus kemarin lu kemana aja berarti kota-kotanya? Ya pokoknya gue kayak mulainya dari utara itu kan Shanghai, terus ke Wuxi. Ini sorry ya kalau misalnya gue nggak bisa pronounce. Tapi Wuxi. Wuxi, WUXI. Oh, Wuxi. Ya, pokoknya terus gue ke Zhejiang kalau nggak salah. Zhejiang. Terus baru gue ke Guangzhou. Guangzhou tuh yang kota gedenya tuh. Oh, Shanghai kota gede sih, tapi gue cuma ngelewat doang. Tapi setahu gue Shanghai tuh yang lagi di-push buat tourism gak sih? Shanghai itu turismenya gede banget. Iya kan? Itu kayak apa ya? Dia lumayan kayak Singapura sekarang. Shanghai? Iya. Karena maksudnya housingnya tuh mahal banget sana. Oh. Kalau nggak salah itu berapa ya? 7M buat apartemen. Yeah. Dan makanannya pun maksudnya emang tergolong lebih mahal dibanding daerah lain. Kayak itu kota paling mahalnya untuk kayak tinggal kalau di China. ke Singapura tuh MBS gitu ya? Iya. Jadi emang kalau di daerah China itu paling mahal. Tapi gue lama itu di Guangzhou-nya. Guangzhou itu bisnis area nggak sih? Iya, jadi. Atau itu Shenzhen ya? Salah deh gue. Shenzhen itu kayak Silicon Valley-nya. Shenzhen tuh Silicon Valley. Iya, Silicon Valley-nya China. Jadi kayak banyak kayak tech company di Shenzhen. Oke. Nah, terus Guangzhou itu ya bisa dibilang kayak international trade-nya lah. Oh. Gitu. Kayak kalau misalnya Shenzhen itu Jakarta, ini Surabayanya gitu. Guangzhou itu Surabaya. Surabayanya Cina. Fun fact maksudnya kayak emang daerah provinsinya itu emang kayak populasinya paling gede. Ya kan? Dan di sana macet mampus. Iya. Berarti itu apa? Dari pengalaman lu di kurang lebih 3 kota itu? 2 lah, let's say. Ya, Wuxi sama Guangzhou. Ya, gimana? Apa yang kayak paling stand out kayak yang lu teringat-ingat banget lah dari Guangzhou gitu misalnya? Karena gue dinas ya, ya kan. Gue admire banget kayak how they do business. Oh iya. Ya kan, karena maksud gue di sana kan gue kayak mindset gue oke, ini kayak gue kesana in business term kan. Tapi kayak maksud gue kayak gimana cara mereka kayak ngomong sama klien,
terus kayak hospitality mereka ke kayak business partner gitu. Itu menurut gue kayak ini boleh sih di kayak introduce ke, maksudnya itu kayak kita belajar kayak mereka gitu. Oh. Karena itu tapi mereka pakai Mandarin itu. Nah, enggak, dia biasanya ada salesman-nya yang bisa bahasa Inggris. Oh, jadi yang lu analyze itu dari in English dong, bukan yang in Mandarin atau dua-duanya juga? Jadi lebih ke, maksudnya emang kayak apa ya? Mereka straightforward banget. Oh. Ya kan? Okay. Emang maksudnya kayak ya kalau misalnya mereka keberatan, ya mereka bakal ngomong keberatan, ya kan? Oh. Tapi kayak biasanya sih in my experience mereka kayak kalau alasannya masuk akal, ya kan? Karena maksudnya ya kalau misalnya in trade ya harus win-win dong. Iya. Yeah. Nah makanya kayak menurut gue kayak oke, ini a good example sih menurut gue, ya kan? Dan kayak how they trade kayak apa namanya? Jadi ini lucu juga sih. Jadi lu kalau misalnya mereka ya jamu tamu itu kasih makan itu nggak boleh habis. Nggak boleh habis. Iya, jadi ini kalau misalnya di Indonesia kalau misalnya ya makan nggak habis sayang. Betul. Ya kan. Kalau mereka di sana kayak misalnya ngambil course menu nih, ya kan. Kalau mereka misalnya kayak oh ini plate ini habis gitu misalnya, mereka mikir kayak oh ini kayak kurang deh. Oh. Jadi dia nambah lagi. Jadi kayak jadi ya kasihan ya, kayak mending dia makan lagi. Maksudnya kayak oh berarti maksudnya kurang nih, dia suka gitu. Oh. Jadi kayak by the end of the meal itu kadang-kadang biasanya kayak ada kayak 2 plate belum habis gitu. Tapi kalau gue orangnya sungkan nih gak enakan. Berarti gue sengaja gak habisin makanannya. Iya. Malah kebalik ya. Jadi emang istilahnya kayak karena lu ngejamu, dia harus mastiin kalau kita tuh pulang kenyang. Berapa ya waste yang dihasilkan dari culture itu? Tapi emang gue pertama kali kayak gitu ya, itu lumayan kaget. Karena maksud gue ya, I mean kalau di sini, karena gue kalau misalnya nggak habis gue marahin biasanya sama nyokap gue. Oh iya. Kalau di Indonesia gitu kan, ya Indonesian culture banget kan. Tapi kayak di sana ada juga yang maksudnya kayak dibungkus. Tapi ada juga yang dibiarin aja gitu. Kayak dibungkus lebih ke courtesy aja nggak sih sebenarnya? Enggak sih, biasanya mungkin kayak pegawainya gitu yang ngambil. Oh. Tapi kalau lu gimana Josh? Kayak yang stand out gimana nih? Gue tuh, jadi gue itu ke Vancouver di Kanada ya awalnya. Terus gue mampir ke Banff. Terus gue juga mampir ke Jasper. Itu kayak sebenarnya kayak beda state bisa dibilang kalau di Kanada. Kayak gue awal di Vancouver itu di dalam state gedenya tuh British Columbia. Oke. BC. Tapi kemarin gue basically kayak batasin border dikit ke state berikutnya, yaitu Alberta. Nah itu ada kayak Jasper nama daerahnya. Oh, jadi Vancouver sama Banff itu masih sama? Masih satu, iya. Jadi kayak Banff itu kayak di ujung kalau nggak salah. Atau di Alberta malah. Pokoknya kayak gue mainnya di garis itulah. Oke. Perbatasan antara BC sama Alberta. Tapi experience gue beda jauh sih. Tapi yang pertama yang gue bisa kayak sum up everything ya, menurut gue housingnya tuh interesting di sana. Housingnya, kenapa housingnya? Jadi kayak lu pernah tahu nggak sih kenapa? Lu pernah mempertanyakan nggak sih kayak kenapa orang Barat in general itu nggak bisa punya sprayer untuk cebok? Sesimpel itu deh. Mulai dari situ. Bidet ya berarti ya. Bidet. Kenapa sprayer itu teknologi udah kayak dari kita lahir bahkan ya. Dia masih sampai sekarang gak mau masih pakai toilet paper. Iya, masih pakai toilet paper. Gue kayak boker 2 minggu kering bro, gitu kan. Jadi gue baru tahu tuh ternyata mindset orang sana tuh dia tuh lebih menghargai short term benefits. Oh? In general. Makanya gue kayak baru tahu juga orang kalau di sana banyak kan bikin rumah pakai kayu. Makanya kalau lu perhatiin kalau ada kebakaran di barat itu selalu parah. Iya. Yeah. Kayak lebay banget kayak LA kemarin. Iya, LA kan sampai habis semua karena semua rumah kayu. Nah, gue baru tahu kenapa mereka pilih kayu, karena lebih murah. Dan mereka mikir kayak expectancy gedung itu
kurang lebih kalau kayu tuh setahu gue 30 tahun ya. Oke. Itu 30-40 tahun. Ya udah tuh ntar gue juga mau bongkar, gue mau bikin rumah baru lagi gitu. Jadi mereka bikin short term. Terus kayak sama kayak prinsip toilet tadi. Oh kalau misalnya gue mau bikin toilet, sayang banget gue harus beli pipa lagi nambah untuk sprayer. Jadi sebenarnya mereka cipe. Iya lumayan sebenarnya cipe. Repot gitu kan. Sebenarnya bukan cipenya sih, lebih ke repot. Karena you have to add more plumbing. Terus lo harus tanya unit-unit gitu kan. Terus gue kemarin ke rumah orang Asia, orang mainland China kebetulan. Tinggal di Vancouver. Tentu dia kangen dong sama bidet dia gitu kan. Jadi dia kali sistemnya dia beli bidet eksternal gitu. Tapi bukan yang kayak portable ya. Jadi tetap ada sprayernya, ada pipe-nya. Tapi dia konekinnya ke keran wastafel. Jadi di wastafel itu. Oh jadi ya nyambung gitu, kayak nyambang gitu berarti. Jadi kalau lu mau cuci tangan lu kayak bisa cuci tangan, tapi kalau lu mau pakai bidetnya lu kayak tek gitu. Tapi di mainland China tuh gak ada bidet loh. Oh di China juga gak ada. Di China gak ada. Oh berarti itu luxury berarti ya. Emang kayak apa namanya di-upgrade kali ya. Iya benar. Kayak gue juga bekas gue liat itu kayak kreatif juga ya orang-orang ini akalin supaya gak usah sprayer gitu. Berarti itu yang mainland China yang lu temuin itu hygiene banget itu orangnya. Keren. Nah, terus gue juga perhatiin housing itu khususnya di Vancouver ya. Gue ngerasa lumayan variety banget. Kayak ada orang tinggal di rumah. Ada orang tinggal di apartemen. Ada juga apartemen yang unik menurut gue. Jadi dia bikinnya kayak kalau di Indo tuh bentuknya kayak ruko. Tapi tiap lantai itu punya orang. Jadi lu bayangin ruko. Ruko, tiap lantai punya orang. Terus di kanannya rukonya ada lift. Jadi di depan rukonya itu nggak ada pintu. Semuanya lewat lift itu yang di sebelahnya. Aneh banget tuh. Aneh banget kayak apartemen, tapi cuma 3 lantai. Iya, tapi kayak cuma 3 lantai dong. Dan itu banyak kayak gitu. Ntar kalau gue bisa share gambarnya, gue ada foto sih. Lucu banget kayak, jadi orang tuh kayak ya udah kayak satu blok gitu tuh kelihatan kayak this is your apartment gitu, satu blok gitu. Jadi kayak kalau kayak gitu hak pakai tanah gimana? Nah itu gue nggak paham dah. Gue nggak mikir sejauh itu. Tapi kayak gue bingung kayak di Vancouver tuh ada like traditional apartments ada, yang kayak gitu juga ada, yang punya ruko juga ada. Tempat tinggalnya 4 lantai gitu ruko bentuknya. Tapi itu yang punya kayak private atau pemerintah yang punya? Yang kayak gitu-gitu? Kayaknya sih banyak kan pemerintah ya. Banyak kan pemerintah. Tapi gue lihat beberapa ada kayak property developers gitu lah. Yang bikin gituan gitu ya. Terus apalagi yang menarik? Oh mobil. Ya. Jadi tuh gue baru tahu di Vancouver punya mobil tuh semahal itu. Oke. Terus gue bingung, kemarin itu gue ke Costco. Gue belum tahu konteks tentang mobil-mobilan di sini. Tapi sekilas pas gue OTW ke Costco itu dari bandara, gue kayak, Tesla. Kok baik banget Tesla gitu kan. Yeah. Oh gue mikir kayak mungkin EV era aja gitu. Yeah. Terus pas gue ke Costco itu, gue nemu Cybertruck. Gue kayak Cybertruck. Tapi dia warnanya tuh kayak yang reflektif itu tuh nggak sih, kayak hijau ungu yang kalau chameleon. Iya, chameleon. Iya. Terus dia lewat gue kayak gitu. Terus kan sunny day banget kan. Jadi kayak menurut gue tuh mobil paling mencolok satu parkiran lah. Gitu kan, bener-bener warna gitu kan pas lewat. Terus gue jadi kayak mikir, gue nanya kan adek gue yang udah tinggal di sana lama. Kenapa mobil-mobil di sini flashy banget ya kayak. Terus ke adek gue bilang kayak emang culture di sini karena punya mobil mahal. Mereka mindsetnya nggak mau nanggung-nanggung. Jadi lu sekali dapat kesempatan untuk punya mobil, lo kan langsung all out. Jadi mikirnya lebih kayak hobi gitu dong berarti ya? Lebih kayak lifestyle sih menurut gue. Kayak lu udah, anggapannya kayak di Singapura tuh setahu gue kan kayak lu beli license-nya mahal banget. Iya, dan cuma 5 tahun juga. Iya, tapi mungkin mereka tuh lebih karena mungkin Asian lebih konservatif aja kali. Kalau bule kan menurut gue lebih kayak ya udah spend aja gitu. Jadi gue nggak pernah lihat kayak apa ya, kayak paling gembel tuh si RV gitu. Kayak menurut gue tuh gila banget loh menurut gue ya. Kayak mobilnya tuh BMW, Audi, Porsche gitu. Iya, kan emang kalau misalnya setahu gue ya kalau di Western kan emang kayak apa namanya Japanese car kan kayak jangan salah lu. Apa? Actually gue lihat Lexus banyak lumayan. Tapi Lexus kan maksudnya kan kayak yang di apa ya brandingnya tuh di Eropa kan.
Tapi sedih banget sih, Lexus itu kayak, setahu gue Lexus tuh kayak Toyota ya sini sih kelasnya. Kayak lumayan. Tapi actually yang gue bisa bilang, karena di Kanada itu kan terrainnya lumayan berat ya. Jadi kan banyak kan incernya all wheel drive. Bukan yang kayak front or back kan. Jadi sedan kayak kurang. Iya kurang. Tapi Tesla banyak, makanya gue bingung kan. Tesla banyak kan sedan kan. Mungkin kalau Tesla mungkin itu kali, kuat kali. Gak tahu gue. Yeah. Tapi banyak kan mobil all wheel drive yang mereka pakai Jepang. Oh ya? Nissan sih gue lihat banyak. Gue kebetulan kemarin sewa Nissan juga. Nissan Rogue namanya, nggak tahu gue itu apaan di sini. Tapi actually powerful banget menurut gue mobilnya. Emang se-ekstrim itu terrennya? Lumayan sih, karena kan dia kan daerah pegunungan kan, jadi kayak lu bisa kayak. Nggak, jadi maksudnya kalau misalnya lu kayak dari gue mau ke rumah teman gue nih nyebrangin apa namanya nyebrangin mountain gitu. Tapi enggak sih, tapi jalanannya tuh lumayan kayak puncak lah. Naik gini gitu maksudnya. Kayak lu bayangin kayak puncak, tapi jalannya lebih gede aja. Jadi kayak tanjakannya tuh lumayan steep sebenarnya. Jadi kalau lu maksudnya kayak ada bad experience gak? Bad experience. Oh, gua ini traffic sign-nya. Jadi kalau di Indo itu traffic sign simple ya. Kayak ya udah paling kita apa sih, lampu merah nggak boleh belok, muter balik gitu, kayak gitu paling. Di sana tuh ada kayak stop. Ada tulisan gede aja stop. Iya, stop. Terus gue baru tahu, oh pokoknya apapun kejadian ya, mau jalanannya kosong, mau apa, pokoknya tiap kali ada stop itu lo harus stop dulu baru jalan. Terus? Dan kadang ada di jalan biasa kayak cuman misalnya dia cuma satu jalur nih, cuma belok kiri dong, gue harus stop dulu. Enggak, tapi itu tuh tujuannya apa maksudnya? Kayaknya biar safety aja deh. Jadi maksudnya kayak lo kayak kayak nunggu 2 detik gitu, terus baru jalan lagi. Meskipun jalannya kosong. Tapi sebaliknya, kalau lu ke perempatan, misalnya gue dari sini mau belok kanan di perempatan itu, dia ada lampu merahnya itu ada 4, merah, kuning, hijau, sama tanda panah untuk lu belok gitu. Jadi kayak ada merah, kuning, hijau buat lurus, terus ada panah gue kiri gitu, ya kan. Terus gue mikir logika gue kayak sebagai orang Indonesia ya, kalau panahnya kiri itu baru nyala, berarti gue baru boleh belok dong. Boleh belok. Kalau misal dia mati, gue nggak boleh belok. Nah ternyata di Kanada nggak gitu. Dia pakai prinsip namanya right of way. Jadi kalau misalnya hijau tapi kosong, secara hukum gue boleh ke kiri meskipun tanda panah kiri gue belum nyala. Jadi istilahnya ngelihat kayak di sana jalannya kosong atau enggak gitu. Iya, kayak menurut gue kayak terus kayak apa gitu, kayak gue nggak pernah seumur hidup lihat traffic light itu gray area. Tahu gak sih kayak ya udah pokoknya merah tuh merah, hijau tuh hijau gitu. Tapi ternyata pas gue di sana kayak karena gue awalnya kira mungkin gue aja gitu. Enggak, gue lihat mobil lain tuh semua kayak kalau panah hijaunya mati, gue berarti dia udah berjatah gitu. Terus gue gak paham gue. Berarti di sana tuh bukan peraturan, sugesti doang. Iya, sugesti. Terus gue jadi kayak pokoknya experience gue nyetir di sana tuh nggak enak menurut gue. Kayak in general, gue tuh lebih kayak enak nyetir karena jalannya gede. Tapi karena there's so many weird signs yang tadi gue bilang, itu salah satu contoh aja. Gue selalu kayak tiap kali pokoknya ketemu intersection atau perempatan atau apa, gue kayak ini gue boleh jalan gak ya? Gitu loh. Constantly kayak ini gue boleh jalan gak ya? Tapi gue juga ada yang kayak aneh banget nih waktu gue di Guangzhou. Jadi sama tuh kayak di jalanan juga nih. Tapi ini waktu itu gue tuh ketemu orang nabrak. Jadi mobil nabrak mobil lain, dar gitu kan. Terus gue nggak lihat langsung, ya kan? Karena itu macet. Terus gue bingung dong, ini macet apaan sih, gila gitu kan? Ternyata ya udah itu nabrak, tapi nggak boleh dipinggirin. Jadi nabrak di tengah, ya udah nabrak di tengah, ditinggal di situ. Lah, terus yang lain gimana? Ya udah kayak. Lu harus kayak. Goblok banget. Kalau tahu gak alasannya kenapa? Jadi kayak ini TKP, ya kan, jadi nggak boleh diapa-apain.
Oke. Jadi kayak what the fuck, jadi kayak lu selama mungkin kayak gue nggak tahu di sana berapa cepet ya polisi datang. Misalnya let's say polisi datang sejam. Paling cepetnya lah. Kalau di Indonesia cepet banget tuh sejam tuh. Ya kan? Tapi maksud gue lu bayangin kayak di tengah jalan nabrak, ya udah tinggal kayak gitu. Orang yang di dalam itu juga nggak bisa apa-apa. Keluar. Enggak, maksud gue mereka nggak bisa pindahin mobil. Nggak bisa, nggak boleh by law, emang nggak boleh. Karena ini TKP. Jadi kayak nanti baru kayak maksudnya, oh ini yang salah ini. Kayak what the fuck. Kan bayangin kalau di Indonesia kayak gitu. Tapi lu ngomong gitu gue baru keinget. Jadi gue ada sempat kayak ke park gitu. Terus gue nanya ke warlock sana, ngobrol-ngobrol gitu kan. Terus gue cerita soal, kayak gue nanya-nanya soal nyetir di sini gitu. Intinya dia bilang kayak jangan kaget kalau di Kanada tuh lu lihat nabrak. Karena jujur lumayan daily, it happens like pretty much daily. Terus gue kayak pantes aja nih, bodoh-bodoh kali. Tapi kenapa? Emang katanya tuh, ya itu yang gue bilang, kayak gue merasa culture right of way itu kayak terlalu abu-abu menurut gue. Kayak orang kalau lurus punya jalan, tapi kalau lu kosong, lu mikir lu mau masuk dong. Kayak menurut gue tuh terlalu gak jelas gitu. Kayak dia gak ada budaya. Kalau di Indo gue suka kayak misalnya kita mau ambil jalan, kita bisa ini kan, kita di beam gitu, atau kayak tutut jalan gitu. Kalau lu tutut di sana, orang pikir marah. Oh gitu. Iya, jadi budaya sana, pokoknya kalau lu honk, lu angry. Lu marah. Iya. Kayak even gue cuman gitu, tuh angry. Jadi gue kayak, ya gak heran sih. Terus gue abis dengar ngobrol itu, gue naik highway, ada kecelakaan. Ditinggal gak di situ tapi? Enggak, pinggirin kan. Emang itu memang China unik. Itu what the fuck banget sih itu. Tapi basically kita problem mirip-mirip ya, traffic pokoknya. Traffic. Tapi gue juga ada yang menurut gue apa ya, lucu juga. Jadi gue waktu itu naik train, ya kan. Terus gue tuh kayak baru beli tiketnya tuh kayak akhir-akhir. Dapet. Terus gue waktu mau masuk, gue nyari itu tempat duduk gue dong. Terus gue nyadar gak ada tempat duduknya. Ternyata itu tiket itu buat berdiri. Itu standing gini. Jadi gue di train 3 jam itu gini. Berdiri gini. Terus gue kayak apa ya maksud gue? Ini kayak balik, lo inget gak sih zaman kayak kereta api di Indonesia tuh kayak masih ada kayak yang tiketnya udah habis, ya udah yang penting lo masuk dulu. Yang tiketnya itu kayak lu punya nomor seat itu kayak sugesti. Ya kan? Oke, what the fuck. Terus ada orang juga warlock yang di sebelah gua, ya kan. Dia kayak lesehan di sana. Oh, udah yang penting duduk. Iya, yang penting duduk. Kayak jadi tiap kali nanti kayak ke stop, gerbang yang buka dia kayak. Tapi lu enggak lesehan? Ya enggak lah. Tolong lah. Orang dinas classy. Iya. Maksud gue kayak negara se-advance China ternyata kayak gini. Gue lumayan kayak what? Kenapa berdiri ya? Tapi ngomongin soal this all ya, kayak kira-kira kalau lu kesana lagi, apa yang lu bakal prepare dan apa yang lu bakal bawa pulang dari sana? Berarti ini yang buat kayak general ya, maksudnya kayak biar orang kalau mau ke China gitu. Iya, kalau orang mau ke China, dia harus siapin apa, sama dia harus bawa pulang apa. Bawa pulang apa? Kayak oleh-olehnya. Oke. Jadi menurut gua kalau lu ke China, yang perlu lu siapin itu Alipay. Alipay? Ya, menurut gua. Ya kan, itu jadi lo Alipay itu nanti lo bisa sambungin juga ke bank account lo di Indonesia buat payment. Karena di sana lo mau beli batagor itu nggak bisa. Ada batagor? Nggak, maksudnya street vendornya. Oh iya. Lo beli di street vendornya itu nggak bisa pakai cash. Wih, canggih banget. Oke. Jadi literally dia menolak untuk no cash. Gitu. Kayak kalau Indonesia lo pakai QR code. Ya kan, itu menurut gua penting. Semuanya mau di track sama dia ya. Lumayan. Dan kalau misalnya kayak WeChat, ya kan, itu
susah lu daftarnya kalau lu nggak ada kenalan. Ada ordalnya kalau WeChat. Iya, Terus yang perlu lu siapin, lu perlu siapin ini sih menurut gua, bumbu. Bumbu. Iya, lu bawa bon cabe atau apapun lah. Kecap juga nggak apa-apa. Karena di sana makanannya blend semua. Apa sih? Gue di Kanada blend semua. Gue pernah cerita sama lo deh yang apa gue makan nasi goreng di situ. Sebenarnya nggak nasi goreng, sebenarnya kayak cuma nasi kayak di apa ya, dikasih bumbu gitu. Nasi kasih bumbu terus gue kayak ngeliat ada apa namanya, ada daging dikit gue campur. Terus kayak nasi goreng ya. Terus gue kayak ada mata gue berkaca-kaca. Saya itu gue udah kayak tiap hari makanan gue sama semua gitu. Tersentuh by flavor. Iya. Tersentuh by flavor. Kayak cuman kecapin dikit tuh, gue kayak, ayo ada kecap ternyata. Terus kalau misalnya barang yang perlu lo bawa, kalau gue sih suka barang yang maksudnya di sini nggak ada. Iya tentu. Nggak, maksud gue gini, kalau lo misalnya kayak lo beli baju misalnya. Iya. Oh iya, gue beli baju ini. Keren boy. Anjay. Iya, tapi menurut gue kayak kalau gue sih suka cari yang nggak ada di Indonesia. Contohnya nih misalnya kayak special release di situ, ya kan. Misalnya kalau lo mau beli barang ya butik lah, at least butik lokal di sana. Oke, ini masih ngomongin baju ya berarti ya? Iya, ngomongin baju. Atau lo beli apa namanya jajanan yang cuma ada di sana. Kayak street food ya, semacam. Atau local food. Buat oleh-oleh. Tapi oleh-oleh sana to be honest 50-50 ya. Oh, gacha. Enggak, maksud gue tuh kayak lo temen gue nggak tahu nih dia beli apa. Ternyata lidah bebek. Oh. Lo bayangin secorok apa? Lidah bebek. Bener-bener. Chinese love their jeroan guys. Iya. Tapi kalau lo gimana? Kan gue udah ngomong. Kalau gue yang harus lu siapin ini, gue nggak tahu ya nama termnya apa. Tapi heat tech yang Uniqlo itu lifesaver spesifik banget nih. Oh ini kebetulan gue belinya yang perlu lu bawa. Iya, kebetulan gue belinya heat tech itu. Tapi sebenarnya intinya lu butuh kayak something warm tapi tipis. Karena kalau terlalu bulky, lu kayak menurut gue susah apa-apa. Kayak gerak gitu-gitu. Tapi with something yang kayak gue kemarin nemu termnya long johns. Kayak ada yang ketat tapi dia anget gitu. Iya. Long john. Iya. Terus apa lagi ya? Beanie sih entah kenapa. Kuping gue sih mau mati kemarin. Jadi gue kemarin tuh itu spring ya by the way. Jadi kayak bukan winter nih. Iya. Springnya aja itu lowestnya 0 derajat. Hottestnya itu kayak 18. 16. Berarti hottestnya pun gue udah kayak. Iya, hottestnya aja kayak AC di sini udah kayak max gitu loh. Iya, jadi kayak apapun untuk menghangatkan badan lu tuh wajib menurut gue. Terus ya bidet kembali lagi. Portable bidet. Ya. Terus apa lagi ya? Bumbu sama sih. Bumbu. Jadi menurut gue orang bule itu pada dasarnya takut sama flavor menurut gue. Yang Uncle Roger tuh kalau nggak salah pernah ngomong ya. Iya. Gue berasa bule itu takut banget sama kecuali satu flavor menurut gue. Apa? Manis. Sesuatu yang manis akan manis. Tapi asin, pahit, apapun yang lain itu kayak semua di tone down like 10 levels gitu. Kayak gue kemarin beli orange chicken atau kayak asam manis gitu. Ya logika gue kayak bahkan ini di restoran kayak Chinese food. Iya. Gue pikir wah ini bakal asik nih kayak orange chicken gitu yang asin-asin gitu. Gila itu berasa kayak ayam ditaruh maple syrup kali kayak. Kayak bener-bener manis tuh ngerasanya. Gue main nek. Ya itu sih. Sama kalau bawa balik ya tentu maple syrup. Kenapa maple syrup? Karena menurut gue maple syrup sana tuh enak sih. Apa bedanya sama madu? Kalau sama madu sih? Sama maple syrup Indo dong comparison. Oh iya, maple syrup Indo. Maple syrup Indo tuh menurut gue terlalu gula. Oh, berasa artificial gitu. Kayak maple-nya tuh lebih berasa di sana. Maple-nya lebih berasa. The maple leaf itu. Not the maple leaf, the maple apa sih bark atau apa sih dia dapat dari mana sih? Lebih berasa lah. Gitu.
Dan gue udah cobain di ayam goreng tepung, di coklat, di itu emang pleasant sih menurut gue rasanya, unik lah. Manis banget dong semuanya. Ya complementary flavor lah. Daripada no flavor at all. Daripada no flavor at all. Selain itu sih, ya brand-brand itu sih, kayak gue saran gue sih lu ke factory outlet beli barang lumayan oke sih. Ini gue beliin buat lo dari China. Oh iya. Blind box lagi. Oke guys, kurang lebih sebelum kita tutup episode ini, Nggak mau buka? Kita buka blind boxnya maksudnya. Iyalah sekarang lah. Ini sama ya? Ini bukan blind box Kevin. Enggak, tapi soalnya di sini ada gambar-gambar. What you see is what you get. Oke. Coba ya. Oh ada permennya. Hah, ada permennya? Iya. Dikasih permen 1. Ini permen beneran? Gak tahu. Gue nggak tahu gimana cara bacanya. Enggak, ini nggak mungkin permen sih. Permen gak sih? Enggak, ini nggak mungkin permen. Iya. Iya permen. Ya kan? Only in China guys, lu beli blind box dapet permen random banget. Ya udah. Tolong di closing Josh. Oke. I guess overall itu experience kita ke Kanada sama China. Mungkin kalau kalian ada yang mau ke China atau ke Kanada juga bisa tanya kita di komen. Mungkin kita bisa kasih rekomendasi, tips, locations dan memang kita nggak gitu banyak bahas the whole trip in general ya. Cuman mungkin ini gambaran kasar untuk kalian yang penasaran pengen ke Kanada ataupun ke China. So thank you guys for watching. See you guys in the next one. Bye. Bye-bye.